Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Dan pendengar Anda segera mendengarkan ya program Raih Mimpi ke Luar Negeri. Dan kali ini kita akan belajar dan terbang ke Eropa, ke Jerman. Dan bagi Anda yang mungkin punya mimpi ya belajar ke Eropa atau lebih khususnya belajar ke Jerman, hari ini sudah hadir bersama saya melalui Zoom dengan Mas Muhammad Armadivo Rizky Putra atau Mas Divo nih. Beliau sedang belajar di Jerman dan sudah tersambung nih. Jadi kita sapa saja. Halo, apa kabar Mas Divo? Halo Mbak, alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah akhirnya ngobrol dengan Mas Divo nih ya. Dan saat ini Mas Divo sedang studi ya di Jerman, mengambil jurusan apa dan sudah tahun keberapa nih? Ya, jadi di Jerman ngambil jurusan Aviation Management atau Manajemen Penerbangan dan sudah semester 6 saat ini. Wow, luar biasa sekali ya, manajemen penerbangan. Di universitas apa Mas Divo? Universitasnya di EU atau Internationale Hochschule di Bad Honnef. Oh, di Bad Honnef ya. Dan ini sudah semester 6 nih. Dan ini saya surprise juga karena ambilnya manajemen penerbangan nih, luar biasa. Ini waktu itu langsung untuk ambil di manajemen penerbangan ini memang keinginan pribadi karena memang langka ya untuk jurusannya sendiri ya? Iya betul Mbak. Jadi untuk manajemen penerbangan memang dianggap jurusan yang lumayan langka karena biasanya kalau misalnya di dunia aviasi banyak yang langsung menuju ke arah teknik gitu ya, teknik penerbangan atau teknik mesin atau teknik dirgantara gitu. Cuman saya emang dari dulu sudah suka sama aviasi dengan dunia penerbangan. Namun saya backgroundnya bukan anak IPA gitu ya. Saya lebih suka manajemennya. Nah saya kemudian browsing, saya meneliti apakah ada jurusan penerbangan yang dimana tidak hanya belajar dengan tekniknya saja. Nah, saya menemukan bahwa ada jurusan manajemen penerbangan di Bad Honnef ini, kebetulan di Jerman, dan ya itu adalah mengapa saya ambil gitu. Oke, luar biasa. Jadi bagi Anda yang mungkin nggak kuat-kuat banget dengan ilmu fisika, matematika ya, tapi seneng sama dunia penerbangan, ini salah satu solusinya ya, bisa mengambil manajemen penerbangan ya, Mas Divo ya? Iya betul Mbak. Oke, nanti ini akan contohnya ini pekerjaannya akan di misalnya di bandara gitu, ini untuk mengatur gitu sistemnya ya? Iya betul Mbak. Jadi saya kebetulan juga dari studi saya diwajibkan untuk mengambil 1 semester magang. Di perusahaan aviasi. Nah kebetulan saya sudah waktu itu pada semester keempat sudah magang di perusahaan aviasi, tapi untuk penerbangan privat gitu. Biasanya yang contoh mungkin private jet charter ya? Gitu, penerbangan charter. Ya mungkin ada yang private jet atau mungkin ada penerbangan yang beda dengan airline biasanya. Mungkin biasanya perusahaan yang mengontak perusahaan yang tempat saya magang waktu itu untuk bekerja sama untuk kita butuh penerbangan untuk berapa orang, contoh untuk 100 orang gitu. Nah saya kebetulan di perusahaan saya itu membantu, kan nggak mungkin 100 orang pakai airline biasa. Betul. Tuh ya kan, karena kan pasti nggak cukup gitu kan. Nah itu kita sediakan kayak ada pesawat beda gitu dengan charter yang tidak seperti airline biasanya, itu contoh. Oh begitu, oke. Jadi itu contoh pekerjaannya. Atau bisa lari juga ke dunia kargo juga bisa kan, logistik gitu kan, karena kan kalau misalnya shipping gitu-gitu juga kan sekarang juga makin banyak digunakan menggunakan pesawat gitu kan, karena lebih efisien dan lebih
menghemat waktu gitu. Oke, betul. Jadi kebayang ya, manajemen penerbangan itu seperti apa nih pendengar. Dan ini untuk sekolah studi ini, Mas Divo, ini beasiswa atau jalur pribadi atau bayar mandiri nih? Aku kebetulan mandiri sih Mbak. Oke. Dan itu persiapannya seperti apa nih? Karena kan ketika browsing kan, terus ternyata ada studi manajemen penerbangan. Apa yang disiapkan dan pilihannya kan ke Jerman. Biasanya untuk dari jalur pribadi ini apa yang Mas Divo siapkan? Kalau jalur pribadi sih waktu itu yang saya persiapkan, karena sebenarnya emang dari dulu, dari awal SMA tuh pengen ke Jerman gitu kan. Cuman sebenarnya emang udah cukup general knowledge aja kalau emang di Jerman itu biaya pendidikan lebih murah. Cuman nggak segampang oh ya udah ke Jerman pasti dapat, nggak juga, karena emang pertama yang harus disiapkan tentunya bahasanya berbeda gitu kan dengan negara-negara luar negeri lainnya gitu, karena bahasanya beda. Yang kedua itu harus mencari sebenarnya apa sih jurusannya gitu kan. Waktu itu lagi pinginnya sebenarnya manajemen aja juga nggak apa-apa, karena nggak kebayang gitu ada jurusan manajemen aviasi gitu kan. Nah terus waktu itu saya mencari-cari di Jerman ada nggak ya, karena di setiap universitas di sini nggak ada yang menawarkan itu gitu kan. Ya udah, kalau manajemen memang banyak gitu kan. Namun yang fokusnya di manajemen aviasi itu nggak banyak. Jadi saya browsing gitu setiap universitas jurusannya apa, manajemen fokusnya di mana, apakah di contoh di bidang apa, bidang lainnya, mungkin di finance-nya, mungkin di accounting-nya. Cuman saya kurang tertarik ya untuk mendalami hal itu. Jadi saya tetap browsing terus, mungkin kisaran waktunya 6 bulan lebih gitu ya. Nah makanya dari situ saya menemukan kampus ini di Bad Honnef, yang kota yang saya nggak pernah dengar gitu sebelumnya, dan menawarkan gitu. Mungkin kampusnya emang beda dengan kampus lainnya di Jerman, karena ini swasta gitu kan ya, biasanya negeri gitu. Kebetulan mereka untungnya juga bawaan bahasanya itu, bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris gitu. Nah saya makin tertarik lagi gitu kan untuk mengambil gitu. Tapi itu salah satu yang paling penting itu sebenarnya kalau mau ke Jerman emang harus belajar bahasa dulu sampai level tertentu, kebetulan level B2 gitu. Dan juga ya cari jurusan yang diinginkan gitu, karena kalau udah ada 2 itu ya tinggal ngikutin proses aja, mungkin nggak secepat itu gitu. Cuman kalau udah ada 2 itu bisa gitu. Oke, jadi memang harus mulai belajar ya bahasa, karena tidak seperti mungkin negara-negara Eropa lainnya ya yang secara umum mungkin menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau Jerman untuk strata 1 ya masih menggunakan bahasa Jerman. Kalau S2 mungkin sudah mulai ya menggunakan bahasa Inggris di sana ya. Ya betul Mbak, kalau S2 justru malah setahu saya banyak yang bahasa Inggris gitu. Kalau jurusan yang mungkin contoh bisnis juga, atau jurusan misalnya IT gitu kan ya, itu juga udah banyak yang bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya kecuali kayak contohnya kedokteran atau psikologi gitu, mungkin masih ada bahasa Jerman, karena kan ya harus mendalami di bahasa Jermannya juga gitu. Oke. Jadi memang mempersiapkan bahasa minimal tadi B2 ya, Mas Divo ya? Iya betul. B2. Oke. Dan ini gimana nih persiapannya? Karena nggak mudah juga ya untuk persiapan belajar bahasa asing ya, apalagi bahasa Jerman yang katanya terbilang salah satu bahasa yang cukup sulit nih. Iya lumayan Mbak, karena sebenarnya kalau dipikir-pikir memang kalau dibilang sulit, paling sulit nggak tahu sih, mungkin ada yang lebih sulit lagi gitu kan. Cuman emang dibilang nggak mudah gitu, benar juga. Karena emang saya juga nyampe level ini baru bisa
berapa tahun ya waktu itu ya, dari SMA kelas 2 sampai habis lulus tahun setengah kayaknya. Itu pun eh, belajarnya eh, setiap hari gitu. Nggak setiap hari juga sih, setiap minggu maksudnya. Tapi setiap hari saya selalu belajar sendiri gitu. Apa sih, gimana caranya bisa nyampe level ini gitu. Nyampe saya selalu mungkin dengerin podcast atau dengerin mungkin radio di Jerman, bahasanya, terus saya mungkin sambil mencatat dikit gitu agar oke, saya dapat banyak nggak gitu informasinya. Kalau belum ya udah saya coba lagi kayak gitu. Emang harus komit sih, harus menyediakan waktu yang cukup itu untuk belajar bahasa gitu, karena emang itu pondasinya gitu bisa dibilang untuk bisa ke Jerman gitu. Oke. Belajar bahasa di sekolah apa les di Goethe House nih? Saya di Kuta kebetulan. Goethe House di Jakarta ya. Betul. Oke, jadi belajarnya di Goethe House ya, pendengar. Iya. Dan tadi persiapannya kan belajar bahasa, terus kemudian mulai nyari-nyari tempat. Lalu untuk persiapan misalnya dari sisi administrasi sendiri repot nggak sih, Mas Divo? Setahu saya cukup dibilang repot enggak juga, dibilang mudah juga enggak, karena sebenarnya banyak dokumennya, tapi harusnya setiap yang mau ke Jerman sudah mempunyai dokumen ini gitu. Contoh kayak sertifikat kelulusan, sertifikat bahasa tentunya gitu kan, terus juga sertifikat sudah diterima oleh kampus atau student college. Itu salah satu syarat juga sebelum masuk uni kalau untuk yang kampus negeri gitu kan. Nah, jadi emang ada beberapa hal yang harus disiapkan dokumen-dokumennya, karena untuk membuat visa itu gitu kan, membuat visa Jerman mereka meminta banyak dokumen gitu. Sebenarnya itu juga harus di translate juga kalau nggak salah dokumennya. Jadi memang lumayan banyak itu dokumen yang harus dipersiapkan. Aku mungkin saya juga agak lupa satu-satu gitu dokumennya, karena udah cukup lama, udah 3 tahun lebih gitu kan waktu itu. Ya, tapi yang saya ingat kalau ribet banget enggak, cuman yang dipersiapkan banyak gitu. Kalau untuk urusan administrasi, dan kalau emang visa udah dapat, harus masih mengurus administrasi pas di Jermannya, itu yang paling susah sih, Mbak gitu. Apa tuh yang susah tuh, administrasi apa yang di Jerman? Nah itu kalau di Jerman kan pasti kita, izin tinggal itu kan, karena visa kan ya? hanya 6 bulan tuh kan kita diberikan visa studi juga. Namun biasanya setelah 6 bulan sudah habis, kita harus mengurus izin tinggal di Jerman yang baru gitu kan. Nah itu cukup rumit ya, karena saat sudah sampai di sini nggak cuman pendatang itu dari Indonesia doang, bahkan banyak dari pelajar-pelajar atau mungkin yang sudah kerja juga di sini, yang sama-sama mengurus izin tinggal gitu. Jadi prosesnya lumayan rumit gitu, banyak dokumennya. Contoh kayak sertifikat rumah gitu, maksudnya bukti bahwa sudah punya residence, punya tempat tinggal, rumah gitu, hunian. Oh iya betul, di Jerman. Kedua mungkin asuransi kesehatan di sini, terus juga bukti sudah beberapa semester di sini dari kampus, di surat pernyataan dan seterusnya gitu. Jadi lumayan banyak gitu. Itu hanya untuk izin tinggalnya saja, belum mengurus bank juga gitu kan, membuka bank di sini, belum juga mengurus apalagi asuransi. Itu juga kalau bisa sebenarnya dipersiapkan dari Indonesia gitu, walaupun dipakainya masih di sini kayak gitu sih. Oke, jadi memang urusan-urusan seperti itu yang harus mungkin dipersiapkan ya sebelum berangkat. Kalau ada yang bisa dilakukan di Indonesia, mending dilakukan terlebih dahulu ya. Tadi seperti asuransi. Betul, begitu ya. Oke. Dan itu biasanya izin. Dan juga, silakan Mas. Iya, dan juga itu ini sih Mbak, kalau di Jerman itu mereka masih merasa administrasi seperti ini tuh perlu dilakukan gitu. Mungkin kalau di Indonesia ya
udah beberapa yang ya udah kalau memang agak ribet nggak usah gitu contohnya, Oke. atau kalau misalnya ada cara yang lebih gampang dipakai gitu. Kalau di sini mereka masih merasa bahwa cara-cara tradisi yang oke, contoh saya juga masih dapat eh, surat-surat dari pos. Mungkin di Mhm. Indonesia kan ya sudah email atau sudah Oh. di lewat aplikasi gitu. Mhm. Kalau misalnya dari perusahaan-perusahaan, kalau dari sini berita-berita lewatnya pos semua gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi masih mempertahankan Iya, cara-cara lama nih ya. Lalu iya betul. lalu tadi kan ngobrolin soal administrasi yang memang harus dipersiapkan lebih dulu. Dan juga tadi udah apa? Latihan ya untuk belajar bahasa, dan itu membantu karena memang secara umum masyarakat di sana masih menggunakan bahasa Jerman. Adaptasi sendiri nih. Ini kan negara yang jauh berbeda dari tanah air, dengan iklim yang berbeda, makanan berbeda, orang-orang yang berbeda. Ini gimana, Mas Divo? Nah itu Mbak, kalau untuk adaptasi itu susah banget gitu kalau menurut saya. Karena dulu ini saya pas sampai 2020 awal, baru kisaran 2-3 minggu sudah COVID masuk ya? COVID itu, lockdown. Iya betul. Nah, waktu itu saya juga kuliah harus online. Setelah itu toko-toko pada tutup gitu kan. Terus keluar dibatasi, jumlah orang yang bisa keluar bareng atau ke rumah siapa juga harus dibatasi jumlahnya. Nah itu saya, aduh, kerjaannya nangis mulu mungkin Mbak untuk 3 bulan Berat ya? pertama gitu, karena saya kok datang begini ya, saya mau apa, kayak mau sosialisasi dengan teman baru nggak bisa secara tatap muka gitu, dan juga untuk apa namanya, mencari pengalaman untuk tinggal di sini kayaknya kok cuman di rumah aja gitu, dan juga mungkin untuk makanannya yang jauh beda gitu kan. eh yang mungkin di Indonesia saya biasanya cari makan ya udah kadang bisa masak sendiri atau dimasakin orang tua, atau mungkin juga ya gampang gitu mau order tinggal lewat Gojek gitu. Kalau di sini wah, harus pertama cari bahan, kedua juga yang cari bahan yang lumayan, sebenarnya nggak susah ya, cuman agak ribet untuk mencari produk-produk Asia gitu. Yang kedua juga eh, harganya yang lumayan beda gitu sama Indonesia, yang kadang saya, oh ini harga ini cuman contoh bawang doang kok mahal gitu. Nah terus juga kalau misalnya apa namanya iklim, ya juga saya datang waktu itu pas kebetulan udah nggak terlalu dingin sih, pas bulan semi gitu ya, spring gitu. Jadi emang sebenarnya lumayan beda gitu sama Indonesia, tapi sudah sekitar 10 sampai 20 derajat gitu. Menurut saya iklim, karena saya udah bepergian ke beberapa luar negeri, kota di luar negeri gitu, jadi saya tidak terlalu kaget gitu, tapi lebih ke itu tadi, makanya Mbak, lebih adaptasi tapi di saat lockdown COVID gitu. Jadi saya susah banget kerjanya juga. Ya untuk 3 bulan pertama tuh masih homesick banget gitu, masih kangen banget sama rumah, masih belum bisa adaptasi. Namun ya setelah 1 semester sekitar 6 bulan gitu udah mulai biasa gitu. Dan juga sekarang ternyata saya sudah pindah ke kota Bonn ya, dulu tinggal di Bad Honnef karena apa namanya, dekat dengan kampus. Sekarang saya tinggal di Bonn karena sudah mau selesai kebetulan. Di mana kotanya jauh lebih ramai, jauh lebih banyak juga orang Indonesia, dan jauh lebih mudah aksesnya kemana-mana. Jadi saya sudah cukup nyaman gitu Mbak tinggal di sini. Oke, jadi karena memang lockdown ya, jadi nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa ketemu Betul. orang ya. Berarti sekarang nih udah seneng banget ya bisa kemana-mana dan bisa ketemu orang banyak nih, Mas Divo ya. Udah jalan-jalan, Iya betul Mbak. udah jalan-jalan kemana aja nih di kota Bonn? Wah kalau di Bonn udah ke semua tempat kali ya Mbak, karena ini juga kan Bonn itu Nggak besar kota ya kotanya lahirnya ya. Beethoven ya. Dan juga kotanya sebenarnya nggak terlalu besar ya Mbak, karena dibanding sama kota Jerman lainnya yang besar kayak Berlin atau Munich atau juga Hamburg gitu atau Frankfurt, jauh banget kecilnya Mbak. Kalau maksudnya bedanya gitu, karena di Bonn itu ya nggak banyak gitu Mbak, karena cuman eh, ya kalau misalnya jalan-jalan 2 jam juga sebenarnya udah ke kotanya udah selesai gitu.
udah semua gitu. Sebenarnya nggak gede banget tapi apa ya udah cukup gitu Mbak. Apa-apa tuh gampang gitu untuk dicari gitu. Dari Bonn ke Bonhoeffer berapa lama perjalanannya Mas Divo? Perjalanan itu 40-50 menit. Menggunakan? Tergantung menggunakan bisa naik tram, bisa juga naik kereta, bisa juga ya dua itu sih. Kalau yang lain kejauhan, kalau sepedaan kelamaan. Kalau nggak nyampe-nyampe ya kalau naik sepeda. Tapi di sana belum ada semacam LRT atau MRT begitu ya? Kalau di kota besarnya ada, kalau Berlin atau Munich itu ada sebenarnya kayak kereta cepat ya? Kayak KRL-nya gitu iya. sih sebenarnya. Kalau MRT gitu mereka nggak menggunakan karena mereka udah menggunakan tram ini atau kayak subway gitu. Jadi emang udah nggak ada yang perkembangan baru gitu kayak MRT atau LRT di Jakarta gitu. Kayaknya emang udah setiap kota tuh ada sistem transportasinya sendiri gitu. Dan nggak terlalu padat juga kali mungkin kalau Bonn dibanding Jakarta begitu ya. Makanya membutuhkan transportasi yang cepat dan banyak begitu, mengangkut orang. Iya betul Mbak, karena emang kalau dibuat MRT juga nggak ada orangnya ya. Iya betul. Malah komplain mungkin ini udah banyak sistem transportasi kenapa ditambah lagi gitu mungkin kan. Iya betul sekali. Lalu tahu nggak sih Mas kalau informasi untuk beasiswa sendiri di Jerman mungkin bagi teman-teman yang mau kuliah dengan jalur beasiswa? Kalau beasiswa aku dengar aja sih mungkin di websitenya DAAD itu yang paling terkenal. Apa namanya untuk beasiswa misalnya setiap universitas tuh ada, atau mungkin juga ada beberapa universitas yang menawarkan beasiswanya sendiri gitu. Cuman itu juga harus di research juga, di browsing terus gitu. Atau mungkin beasiswa mandiri juga dari apa namanya pemerintah Indonesia, kayak kemarin ada apa namanya program pemerintah yang ISMA itu ada beberapa teman-teman yang datang ke kampus Bad Honnef juga gitu. Dan juga ada 45 orang kalau nggak salah waktu itu, ya cukup banyak gitu. Jadi tapi itu program exchange atau pertukaran pelajar gitu untuk 6 bulan gitu. Tapi makanya sebenarnya memang banyak apa namanya beasiswanya, nggak cuman satu doang gitu. Saya juga dulu browsing ada beberapa, cuman saya kebetulan ya memilih untuk lebih fokus ke apa namanya jurusan saya dibanding ke beasiswanya gitu. Karena nyari jurusan saya saja udah susah gitu. Kalau nyari beasiswa takut tambah lebih susah lagi ya. Waktunya. Iya gitu. Tapi ada beberapa sih Mbak gitu. Jadi yang bisa di browsing ya. Di browsing dulu aja gitu. Oke. Kalau di Bonn sendiri ada PPI-nya nggak sih, Mas Divo? Betul, ada PPI Bonn, Mbak. Oke. Ikut serta dalam organisasi tersebut? Iya, saya kebetulan ketuanya tahun lalu. Tahun ini udah ganti baru berarti ya? Iya, sudah ganti baru. Ada berapa kira-kira pelajar Indonesia di sana? Kalau pelajar tuh tahun lalu saya membuat sensus pelajar gitu kan di Bonn, yang mencakupi S1, S2 dan juga S3. Ada sekitar 60 sampai 100 orang, kurang jelas karena sebenarnya ada grup gitu kan untuk orang Bonn dan isinya cukup banyak, tapi yang mengisinya cuma sekitar 60 orang, tapi ya gitu prediksinya ya sekitar 60 sampai 100 orang karena kan beda-beda juga karena ada yang mungkin pindah kota, ada yang juga mungkin udah lulus gitu. Jadi ya sekitar jumlahnya 60 sampai 100 orang sih. Oke, dan masih sering kumpul ya kalau teman-teman pelajar nih? Ya sering, kalau di sini ada kegiatan setiap minggu tuh olahraga, contohnya bola atau juga badminton gitu. Dan juga mungkin setiap bulan tuh diadakan acara kumpul-kumpul juga gitu. Jadi memang banyak sarana untuk berkumpul gitu sebagai orang Indonesia gitu di sini. Jadi kalau masih ketemu teman-teman orang Indonesia tuh masih senang ya, mau ketemu 1 atau 2 orang tuh senangnya luar biasa. Dan terima kasih Mas Divo sudah ngobrol bersama kami, dan salam juga ya untuk teman-teman PPI di sana atau juga warga Indonesia atau diaspora di kota Bonn.
Terima kasih Mas Divo, sukses untuk studinya ya di manajemen aviasi atau penerbangan. Terima kasih Mbak waktunya, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi Mas Divo. Pendengar Voice of Indonesia, demikian bincang-bincang hangat saya dengan Mas Muhammad Armadivo Rizky Putra yang saat ini sedang menempuh studi ya di manajemen aviasi di Ban Honef nih. Dan terima kasih sudah mendengarkan Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.